Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 untuk UTS ujian tengah semester ICT dan Entrepreneurship dan Leadership. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kelayakan usaha dari sisi digital dan leadership. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Rifki Dwi Nugroho. Yang kedua ada Raga Wibowo Wijatmiko. Dan terakhir ada Riki Trisaputra. Kami akan lanjut ke slide pertama. Yaitu perkembangan technopreneurship. Perkembangan technopreneurship di Indonesia ikut membaik seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Penelitian ini mengatakan bahwa pada 2030 Indonesia akan menempati peringkat 7 sebagai negara dengan perkembangan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini karena pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami puncak usia produktif. Masyarakat dengan usia produktif akan mendominasi Indonesia. Selain itu, pengguna internet yang semakin naik jumlahnya juga menjadi peluang bisnis di bidang teknologi ini. Technopreneurship sendiri itu bergerak di bidang teknologi. Adapun pengertian technopreneurship seperti ini. Entrepreneurship yang bergerak di bidang teknologi tak hanya memiliki keahlian wirausaha, pegiat technopreneurship juga harus memiliki pengetahuan atas teknologi dan entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kegiatan yang membutuhkan ketelatenan yang tinggi, serta skill lain yang berhubungan dengan bisnis. Maka itu, seseorang akan sukses perlu memiliki kepekaan dan melihat peluang yang terjadi di dalam dunia bisnis tersebut. Baik, nanti akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Rega. Tujuan technopreneurship. Di sini ada meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Misalnya ojek online yang memanfaatkan masyarakat sebagai mitra. Kedua, membuka lapangan kerja. Di sini kerjasama bersama mitra itu berarti keberadaan technopreneurship bisa membuka lapangan kerja. Ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Di sini mendorong perkembangan teknologi dengan banyak bentuk bisnis yang berbasis teknologi. Pengertian studi kelayakan usaha adalah proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Studi kelayakan yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur beban risiko yang mungkin terjadi. Baik, saya lanjutkan dari pemaparan tadi kelayakan di atas tadi, penjelasan dari teman saya. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dapat digambarkan sebagai suatu hal yang kompleks, di dalamnya terdapat peluang dan ancaman, konsumen dan pesaing, daya beli dan kemudahan, serta parameter lainnya yang terjadi di dalam pasar. Yang kedua ada aspek teknis dan produksi. Analisis teknis dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas dari barang atau jasa yang ingin dikembangkan. Mencarinya seperti daya tarik barang atau jasa bagi calon pelanggan dan pembeli yang diperlukan saat produksi. Yang ketiga ada aspek manajemen. Aspek manajemen di sini berhubungan dengan operasional perusahaan ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya dan sampai juga finansial.
Lalu yang kelima ada aspek keuangan yang dimana terdapat modal usaha, contohnya pendapatan, perhitungan pendapatan, dan pengeluaran dari perusahaan. Yang kelima ada aspek hukum dan perizinan atau legalitas. Dalam poin ini yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain sebagainya, agar perusahaan yang dijalankan tidak terkena hukum ilegal. Lalu yang keenam ada aspek lingkungan. Kamu ngasih yaitu bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tersebut tempat perusahaan didirikan. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, untuk teman kami itu Ricky Trisaputra tidak dapat mengikuti presentasi karena satu dan lain hal. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.